Waktunya saham perbankan Indonesia bangkit di 2025. Ini alasannya. Berikut analisa teknikalnya, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Potensi kenaikan saham perbankan pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan, dan tren pasar. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin mendukung kenaikan tersebut. MANT, pemulihan ekonomi global jika ekonomi global dan domestik terus pulih dari dampak pandemi atau perlambatan ekonomi sebelumnya. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk peningkatan pinjaman, investasi, dan konsumsi. Bank cenderung diuntungkan karena peningkatan kredit dan transaksi perbankan lainnya. Kedua, kenaikan suku bunga jika bank sentral menaikkan suku bunga. Untuk mengendalikan inflasi, bank dapat memperoleh margin bunga bersih, net interest margin, yang lebih tinggi karena mereka cenderung menaikkan suku bunga pinjaman lebih cepat daripada bunga simpanan. Digitalisasi layanan perbankan banyak. Bank berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau lebih banyak nasabah. Adopsi teknologi ini dapat meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasional sempat. Kenaikan permintaan kredit pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh peningkatan kebutuhan kredit dari sektor bisnis dan rumah tangga yang mendukung pertumbuhan pendapatan perbankan. 5. Regulasi yang mendukung kebijakan pemerintah atau regulator yang mendukung sektor perbankan, seperti insentif pajak atau program pemulihan ekonomi, dapat memberikan sentimen positif. Valuasi saham yang menarik jika saham perbankan undervalued dihargai lebih rendah dari nilai fundamentalnya. Hal ini dapat menarik investor untuk membeli saham tersebut yang akan mendorong kenaikan harga. 7. Kestabilan sektor keuangan, peningkatan pengelolaan risiko kredit, dan perbaikan fundamental bank, seperti peningkatan rasio kecukupan modal dan kualitas aset dapat memberikan kepercayaan lebih kepada investor. Namun, potensi kenaikan ini tetap harus dipertimbangkan dengan faktor risiko, seperti ketidakpastian ekonomi global, risiko kredit macet, inflasi yang berlebihan, atau kebijakan moneter yang terlalu ketat. Investor disarankan untuk selalu melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Berikut analisa saham perbankan yang lagi terdiskon murah. Santi BBRI 2, BBNI 3, BMRI 4, BRIS MAMT, BBCA 6, BBTN 7, BNGA 8, BDMC 9, NISP Meru, ARTO 11, BTPS 12, Agro Damti 13. BBYB, jangan skip video ini supaya tidak terjadi miskomunikasi. Don't forget like, comment, and subscribe. Halo guys, hari ini aku akan menganalisa saham-saham perbankan ya, khususnya Big Bank, Second Liner, dan beberapa bank digital ya. Jadi ini valuasinya kalau untuk perbankan besar lumayan terdiskon ya, baik secara fundamental maupun secara teknikal ya. Kalau yang di perbankan digital itu mungkin hanya fokus di teknikal aja. Oke, yang pertama ada saham BBRI ya, ini udah turun dalam ya guys. Um, Ini bottomingnya ada di sekitar 4.100 ya, sampai dengan 40 ya guys. Support di 40 4100, berikutnya sampai maksimal beli sampai di sini 4.300 boleh. Kalau bisa dapat lebih rendah bagus ya. Targetnya ke sini pertama ke 4460, berikutnya 4580, berikutnya 4730, 4860, berikutnya ada di 5050, 5200. Ini konservatif ya guys. Ini potensi risknya sekitar 5,75%, potensi rewardnya sekitar 19%. Tapi kalau kita masih hold sampai di sini 5400, itu bakal mendapat potensial gain sekitar 22%. Jadi emang kalau di eh, saham-saham perbankan atau saham-saham yang berfundamental bagus itu, semakin kita turun, semakin kita eh, membeli ya. Tapi harus sabar karena seturun-turunnya dia akan kembali rebound lagi pada akhirnya ya. Jadi ini bisa maksimal di 5.500 ya, 27%. Berikutnya ada BBNI ya. Disclaimer on ya guys, tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli.
Semua ini hanya analisa pribadi. Selebihnya harap dianalisa ulang sebelum melakukan aksi jual atau beli ya. Nah, berikutnya BBNI juga terdiskon ya, supportnya di 4.240 sama di sekitar sini 4.480, sekarang harganya di 4.500. Berikutnya maksimal beli di 4.700, boleh 4.680 ya. Targetnya di 4.800, 4.960. Berikutnya di 5.100, 5.300, 5.425, sampai di sini 5.600 ya. 5.600 break, lanjut lagi ke sekitar sini ke 5.800 dulu. Jadi ini pakai konservatif ketika dia jatuh dan turun dalam ya. Jadi itu. Jadi ini risk rewardnya sekitar, potensi risknya itu sekitar 8%. Berikutnya potensi rewardnya sekitar 24%. Berikutnya ada BMRI ya. Kita urutin dari perbankan besar dulu. Kalau jagoan aku pribadi BBRI sama BBNI sih. Tapi itu selera masing-masing ya. Secara teknikal, baik secara fundamental juga oke ya. Kalau BBRI itu eh, BBRI dan BBNI itu growth ya. Kalau BBCA itu memang dia market leadernya, tapi dia sudah terlampau tinggi ya. Diskonnya juga nggak banyak ya. Ini BMRI ya, Bank Mandiri. Supportnya di 5225 sama di 5.700. Berikutnya maksimal beli bisa di 5.800 sama di 6.000 maksimalnya. Targetnya ke sini 6.300, 6.600, 6.825, 6.950, 7.100, 7.225 ya. Targetnya ke situ. Rewardnya sekitar, potensi risknya 8%, potensi rewardnya sekitar 20%. Nanti kalau break bisa lanjut lagi ke sini guys. Ini 7.400 maksimal ya. Ini bisa mungkin sekitar 23%. Jadi kalau beli perbankan blue chip atau beli saham-saham blue chip lainnya itu harap dicicil ya. Ketika turun tuh dicicil aja. Jadi semakin turun semakin dicicil. Yang penting tidak apa namanya, batasi resiko juga. Misalnya katakanlah batasi resiko maksimal 10% misalnya. Dan jadi kita juga menargetkan rewardnya katakanlah 1:2. Misalnya katakanlah risknya itu 8 sampai 10%, ya minimal targetnya itu 15 sampai 20%. Jadi risknya bisa 1:2. Berikutnya ada BBTN ya. BBCA aku bahas belakangan karena risknya itu terlalu apa, rewardnya terlalu kecil ya. BBTN. BTN juga menarik ya. Ini udah bottoming banget ya. Supportnya di 1.150 sama di 1.100 ya. Maksimal beli di 12.30. Target profit sekitar target profit sekitar 1.300, 13.50, 1.400, 14.50, 1.480. Berikutnya di 15.30, 15.40, 15.50 maksimal. Ini masih ada atas juga ya, tapi kita pakai konservatif dulu karena ini ketika dia target turun dalam ya, ketika dia turun dalam dia koreksi, jadi targetnya ke sini dulu 25%. Rewardnya risknya sekitar 6% ya, menarik BBTN. Berikutnya ada BBC, BB, BSI dulu Bris. Ini tadi sudah aku buat dulu ya guys, jadi biar cepat. Oh ini belum kebuat, sorry.
Coba aku ulang. Dari S bisa 3.500 ya kurang lebih. Jadi coba kita buat lagi rewardnya, dimulai dari area belinya di sini 2860 maksimalnya. Batas itu sekitar support kuatnya 2.550 nih, tapi kita batas sini aja biar koreksinya kecil enak. Berikutnya risknya 7%, 7,5%, rewardnya sekitar 17% ya. Jadi diukur masing-masing aja guys, ukur masing-masing aja sesuai dengan selera ya, kurang lebih gitu. Berikutnya ada BBCA, coba kita bahas BBCA. BBCA udah hapus dulu. Ini aku pakai Fibonacci retracement ya guys, supaya memudahkan juga. Jadi akurasinya insya Allah tepat ya. Ini aku hapus aja biar enggak jadi bagiannya. Nah BBCA ini eh, potensi kecil ya, rewardnya kecil ya. Ini potensi lossnya sekitar 4% atau 5%, potensi rewardnya hanya sekitar 9% ya. Tapi ini all time high, harga all time high-nya ya. Pakai patokan harga all time high 11.000. Jadi kita bisa beli BBCA di area 9.500, 9.700, 9.825 sampai maksimal di berapa? Sini aja 9.900 ya. Atau let's say 10.000 deh. Jadi potensi ributnya 10.100. Berikutnya ini ada MA 200, 10.270. Berikutnya ini ada 10.450. Berikutnya ini ada 10.650. Berikutnya di 10.800 sampai 11.000. Jadi kecil ya rewardnya. Kurang menarik sih buat aku pribadi. BNGA masuk ke second liner ya. BNGA. BNGA juga menarik ya. Udah pada rebound semua ya guys. Udah pada rebound semua. Nah, coba kita gambar ulang ya. Berarti BNGA-nya belum sempat gambar tadi. Oke, kita gambar ulang aja nggak apa-apa. Oke. Yang menarik ya. Semua pada ini pada reversal trend. Jadi ketika dia turun dalam, terus dia mulai ada pola reversal trendnya. Dimulai dari sini 1685 reversal trendnya. Berikutnya maksimal beli di sini 1.800 ya. Target profitnya ke 1845. Terus ada di sini 1.900. Berikutnya ada di 1945. Berikutnya ada di sini ketika dia jatuh ya 2000. Jadi let's say kita bisa ambil reward dari sini ya. Area belinya stop lossnya di 1.700 saja boleh, atau 1680, 1720 ya. Jadi ini maksimal beli di 1.800, let's say, which is itu sekitar 5%. Target profit sekitar 10% ya. 1/2 juga. Jadi diukur aja rewardnya yang menarik yang mana, disesuaikan dengan kondisi market dulu ya. Nah, jika nanti 2000 break, nanti dia lanjut ke sini ya. 2050, berikutnya next, terus ke ini 2100. 2100 maksimal di sini aja dulu. 2140. Jadi potensi rewardnya sekitar 19%. Berikutnya ada apa lagi?
ada NISP ya. NISP. Ini bank second liner juga yang fundamentalnya bagus ya guys. Ini berada bond semua ya. Wah, NISP-nya belum digambar ya. Coba kita gambar ulang di kelobaan. Oke, NISP ini mulai rebound dimulai dari 12 berapa? 1270 ya mulai reboundnya, reversal trendnya, berikutnya sampai ke konfirmasinya di 1320 berarti itu sebagai support barunya, berikutnya maksim 1360. Kalau bisa ini ya apa namanya itu belinya ya kalau nawar kalau mereka dia koreksi nawar ya. Jadi ini kurang lebihnya gini let's say hanya ini maksimal di 1360 ya. Kali sedikitnya menarik 6%, kurang menarik ya. NISP kurang menarik. Ini udah pakai gini aja. Ini 2300 ya. Berikutnya targetnya masih dekat ya. Coba kita dia candle daily-nya, oh ya, all time high-nya di sekitar 14 ini. Tapi jika dia break nanti dia bakal lanjut naik. Jika dia break all time high-nya dia naik, bisa naik lagi ya. Kita bisa ukur seperti ini. Kita pakai dari bottom ke up-nya. Ini segini. Berikutnya kita masukkan di sini. Kita dia bottom atau di sini. Kita dia reversal bottom ini sini. Berarti ini ke sini. Jika dia break 1460 dia bisa lanjut ke sekitar 1520 begini. Rewardnya sekitar 11% ya. Kalau menarik silahkan diambil, kalau enggak jangan. Nah, ini kita pakai Fibonacci retracement bisa pakai Fibonacci retracement 1520 ini ya. Berarti targetnya 1400 ya 1400, berikutnya 1420, 1420, 1440, 1470, 1500, 1520. Kurang lebihnya gini ya. Kurang lebihnya gini. Jadi itu rewardnya bisa dicek ya. Supportnya 1300. Berikutnya ada apa lagi? Ada Arto. Arto tadi udah dibahas belum ya? Arto. Arto belum nggak ya? Arto juga ada pasal, ada potensi rebound juga ya. Ini pakai target konservatif sekitar 26% ya. Jadi kita bisa beli di area sekitar 2300 sampai dengan 2540, itu risknya sekitar 8,5%. Berikutnya target profitnya itu sekitar kita zoom out dulu. Pakai target konservatif dulu ya. 3180 targetnya. Jadi ini targetnya 2500, berikutnya 2620, berikutnya 2700, berikutnya 2840, 2980, 3000 dan 3070, 2070 dan 3180 ya. Maksimal situ dulu. Nah, jika dia break, dia all time high-nya masih jauh ya. All time high-nya sekitar harga, kalau bilang all time high-nya Arto jauh banget sih. Itu sekitar 18.000 ya. Jadi mungkin bisa sampai ke sini ya. Kurang lebih situ dulu aja.
Atau mungkin kalau dia break bisa lanjut lagi ke sini, guys, 3.400 ya, let's say. Jadi target sekitar 35% ya. 3.300 3.400 ya, konservatif itu ya kartu. Berikutnya ada agro. BTPS dulu, BTPS ini saham bank digital yang terbaik menurut aku ya, secara fundamentalnya. Dan dia mampu menghasilkan laba yang bagus, tapi secara teknikalnya dia jelek. Nah, coba kita cek ya. Ini 880 supportnya ya. 880 900, berikutnya targetnya ke 1000, 1060, 1100, 1100, 1130, 1160. Berikutnya ke sini 1200, berikutnya ke 1270 sampai ke sekitar sini 1330. Itu jika target konservatif itu sekitar 37% ya targetnya, tapi ini kemungkinan bisa kesini juga jika dia um, break dari 1330. Tapi syaratnya harus sabar ya guys, karena ini harganya udah terdiskon banget ya. Ini ada pola reversal trend, tapi disclaimer on harus dianalisa ulang ya. Berikutnya ada agro. Bro. Nah, tadi juga kita udah jelasin tentang alasannya kenapa perbankan menarik di 2025 ya. Nanti bisa disimak aja penjelasannya ya. Nah, ini agro, ini supportnya di 220, ini kita rekomendasi kemarin ya. Supportnya di 220, maksimal belinya di 240 ya. Berikutnya agro ini juga jauh banget ya, sama kayak bank-bank digital tuh naiknya udah gila tuh ya. Sampai ke 2100 sekian. Jadi sekarang jadi 200 200-an 200 rupiahan ya. Jadi udah turun ratusan bahkan ribuan persen ya, karena ini dulu bank digital banyak yang FOMO ya guys. Jadi teman-teman sebaiknya jangan FOMO kalau ketika beli saham ya, maksimal di 310 ya ini. Ini. Jadi untuk agro targetnya kita 254, 264, 274, 284, 294, 300, 304 sampai 310 ya, targetnya 30%, 29, sekian persen, risknya 8,5%. Berikutnya ada BBYB juga gila juga ya, bank digital ya. Secara fundamental nggak bagus, tapi dulu kemakan isu ya. Jadi bank digital seolah-olah memudahkan semuanya, tapi kan tidak segampang itu ya secara teorinya ya. BBYB terakhir ya, jelas ya, ini BBYB terakhir. Nah ini support di 214, maksimal beli di 230 ya. Ini support 222 juga. Targetnya sekitar 242, 250, 260, 270. Berikutnya 286 sampai di 300. Di sini aja udah oke sih. Sampai 270 aja oke sih. 22%. 270. Jadi risknya itu sekitar 8%. 8 sekian, 8, sekian persen. Berikutnya targetnya sampai ke sini aja di 286 ya. 286 break baru bagus ke 300. Ini 21% sampai 26%. Oke, demikian dari aku, thank you. Jangan lupa tonton sampai habis biar nggak terjadi salah paham ya. Jangan lupa dianalisa ulang. Thank you, don't forget like, comment and subscribe. Thank you.